Halo guys, di video lesson kali ini kita akan membahas mengenai peak dan RMS. Notes dulu sebelum saya mulai, jadi untuk video ini hanya penjelasan teknis dari topik RMS dan peak. Untuk pengaplikasiannya itu akan kita bahas lagi ntar di kelas waktu kita membahas mengenai sesi dynamic balance. Jadi bisa dibilang video ini adalah prerequisite sebelum kita membahas topik dynamic balance. Goalnya dari video ini bisa dibilang cukup simple. Jadi saya pengen teman-teman itu paham perbedaan antara peak dan RMS dan bagaimana cara membaca kedua meter tersebut. Ya, jadi dalam video ini coba teman-teman gali, bayangin peak tuh ini, RMS tuh ini, dan cara membaca meternya saat kita mengganti menjadi peak dan RMS itu seperti apa. Ya, goalnya sesimpel itu untuk video ini. Oke, kalau gitu kita akan mulai dengan info pertama tentang peak dan RMS. Di audio itu kita bisa melihat atau menganalisa dua informasi dari amplitude audionya. Informasi tersebut adalah peak dan RMS-nya. Kalau misalnya kita lihat contoh gambar ini cukup common ya, teman-teman sering lihat di DAW waktu lagi rekaman. Misalnya ini contohnya signal drum atau signal kick, signal snare seperti itu. Ini yang namanya transition, ya, kayak tak, itu ada transition, perubahan amplitude yang cepat dari zero sampai mentok, itu namanya transition. Puncak tertinggi dari transitionnya itu disebut sebagai peak. Oke. RMS itu adalah singkatan dari root mean square, yaitu bahasa Inggris untuk hal yang bersifat fisika. Intinya RMS itu adalah signal rata-rata atau energi rata-rata dari signal ini. Jadi kalau dari gambarnya, dari transition ini atau audio file ini dia memiliki transition, dan puncak tertinggi dari transitionnya disebut peak level, dan RMS level adalah signal rata-ratanya gitu ya. Jadi RMS level pasti lebih kecil dibandingkan peaknya, karena kan ya ini peak, ini rata-ratanya seperti itu. Kalau di waveform yang kita hanya bisa lihat adalah peaknya aja teman-teman. Kita nggak bisa mendapatkan informasi RMS-nya. Oleh karena itu kita harus menggunakan meter seperti ini untuk bisa menganalisa atau melihat peaknya di berapa dan RMS-nya di berapa. Jadi peak dan RMS analyzer adalah alat untuk mengukur dua aspek utama sinyal audio, yaitu peaknya dan RMS-nya. Oke. Peak analyzer itu mengukur level puncak tertinggi dari suatu sinyal dalam rentang waktu tertentu, gitu ya. Jadi pada saat itu tuh tertingginya di berapa. Itu menunjukkan titik terkeras dari sinyal tersebut. Sedangkan RMS analyzer adalah untuk mengukur nilai rata-rata kuadrat sinyal. Oke, bahasa fisika banget. Mencerminkan energi rata-rata dan persepsi loudness manusia. Jadi dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa RMS itu lebih nunjukin rata-rata. Sehingga signal yang kita baca dari RMS analyzer itu bisa dibilang lebih menyerupai persepsi kita terhadap loudness. Ya, contoh seperti apa? Mari kita cek. Sekarang kita ada file yang saya mau tunjukin. Kita akan play bunyi kick drumnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nih, signalnya bisa teman-teman lihat. Ini transitionnya gitu kan. Dan signal rata-rata ya, karena transition tinggi ya signal rata-rata di sini. Di sinilah gitu ya. Kalau pakai ada garis, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat di meternya. Pertama kita akan lihat peaknya dulu berapa. Ini biasanya meter yang kita pakai atau default dari DAW seperti ini ya. Dia menunjukkan peaknya gitu kan. Kita tahu signal dia itu peaknya di -10. Kita play lagi. Tuh, kurang lebih peaknya di sini. Tapi kalau saya ganti ke RMS, tuh, RMS-nya dia atau signal rata-ratanya itu di sekitar -25-an. Di meter RMS ini dia menunjukkan dua sebetulnya. Dia menunjukkan RMS-nya dan dia menunjukkan peak-nya. Jadi kita dapat dua informasi seperti itu ya. Tapi peak-nya dia nggak berubah-berubah. Jadi paling tinggi di berapa dia stay situ selama 3 detik baru nanti dia berubah. Oke, saya ulang. Ini signal peak-nya. Oke, jadi dia ngebaca signal tertingginya. Ya, kalau di sekitar -10-an. Saya ganti ke RMS.
Oh, signal rata-ratanya di 25 nih gitu ya. Jadi ada jarak antara RMS dengan peaknya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, itu tadi kita udah melihat perbedaan antara signal membaca suatu signal menggunakan meter peak dan meter RMS. Kalau meter peak pasti lebih kencang dibandingkan meter RMS ya. Karena peak itu ya dia level tertinggi dan yang RMS itu level rata-rata lebih kecil. Nah, tapi tadi kita baru melihat dari sudut pandang atau dari segi nominalnya. Ada nggak yang berbeda lagi? Mari kita cek. Nah, di RMS karena kan tadi kan dia lebih menyerupai loudness manusia ya, dan manusia itu kita tuh kuping nggak seresponsif itu. Dalam arti nggak kalau misalnya bunyi terus kita bisa langsung kayak gini, bisa langsung kaget misalnya. Jadi ada, kalau teman-teman ingat kita ngebahas tentang bagaimana audio itu diproses. Jadi ada getaran merambat, menggetarkan outer ear, middle ear, masuk ke cochlea, baru nyambung ke translation si brain kan. Jadi ada processing yang terjadi di situ. Oleh karena itu sebetulnya ada perbedaan, ada beberapa milisecond. Ya teman-teman bisa lihat juga di video YouTube ada orang slow motion, orang dikagetin, wah gitu. Kalau misalnya nggak slow motion kan kita ngelihatnya tuh kita langsung bereaksi gitu ya. Tapi ternyata di video itu menunjukkan waktu kita dikagetin kita tuh ada bengong dulu, diem, baru kita bereaksi. Karena memang perlu waktu untuk di-translate kurang lebih seperti itu. Peak itu dia kan menunjukkan signal berubah-berubah terus kan. Karena dia menunjukkan di saat ini signalnya seperti ini nih. Itu behavior dari peak. Sedangkan kalau kita lihat behaviornya RMS, dia tuh lebih perubahannya tuh nggak signifikan itu. Jadi kayak ada lebih slow, kurang lebih kayak gitu. Responnya lebih slow. Nah itu lebih memimik bagaimana kuping kita tuh merespon terhadap audio. Jadi kita nggak ada perubahan atau tension kencang, kita tuh nggak meregis semuanya kayak gitu. Kita cuma meregis, oke, ini kurang lebih segini, ini kurang lebih segini. Jadi ada kayak delay. Ya, kayak kita akan kelihatan nih behaviornya. Saya pakai pick. Ya, saya ganti ke RMS. Oh, dia kayak lebih slow. Mungkin di drum agak susah. Kita ganti ke gitar sini ya. Kita gitar ini kita play pakai pick. Ya, dia kan berubah-berubah banget cepet gitu kan. Kalau kita ganti ke RMS, tuh dia lebih stabil. Ya, karena lebih merepresentasikan bagaimana kuping kita itu bekerja atau meregis dinamika. Tuh, ini kita ingat RMS-nya nih. Ya, kalau RMS tuh dia lebih stabil, lebih memberikan informasi gitu. Kalau peak tuh dia berubah-berubah cepat aja, cuma ngasih tahu ini paling tinggi di sini. Sebenarnya itu nggak terlalu meaningful buat kita. Kita cuma ngasih tahu kalau membaca pakai peak ya udah signal dia secara digital di sini. Tapi kalau kita ganti RMS, sinyalnya turun semuanya gitu kan. Oh, ini energi rata-rata itu di sini. Dan yang kita regis as a human, kita itu meregis signal rata-rata dari sekitar kita. Jadi bisa dibilang signal yang seperti ini nih. Nih, pasti track sebentar ya. Nih, kita regis ininya nih. Nih, energi-energi ini ya nih, energi rata-ratanya. Ya, jadi akan lebih meaningful buat kita saat kita mengatur mix atau balance menggunakan RMS. Kita bahas detail di kelas ya. Ini kita ngebahas teknisnya doang di video ini. Alright. Tadi teman-teman udah ngeliat bedanya signal peak dan signal RMS ya. Peak menunjukkan signal paling tinggi, RMS pasti lebih kecil karena menunjukkan rata-ratanya, dan behaviornya RMS itu lebih slow dibandingkan si signal peak. Ini sudah layout, seperti yang tadi kita udah bahas. Signal peak itu hanya mengukur level tertinggi dari sinyal audio. Signal RMS mengukur kekuatan rata-rata sinyal audio. Peak berguna untuk memastikan signal tidak mengalami clipping. Jadi kita tahu batasnya, oh dia di sini gitu ya. Atau distorsi, nggak jadi overthink lah kasarnya seperti itu. RMS itu lebih relevan untuk mengetahui bagaimana suara diterima oleh pendengar. Kita bisa lihat perubahannya lebih slow kan, kayak oh kuping kita meregis perubahan volume seperti itu toh kayak gitu ya. Jadi bisa gampang ya. Peak itu hanya lebih berfokus secara digital sebenarnya, kayak signalnya kayak gini. RMS itu kayak behavior signalnya nih kayak gini. Dan RMS ini yang lebih meaningful buat kita. Lalu peak itu tidak mencerminkan loudness yang akurat. Sedangkan RMS memberikan gambaran tentang energi keseluruhan dari sinyal audio.
Oke, dari penjelasan ini, mungkin teman-teman udah kayak, oh alah gitu ya. Jadi banyak kesalahan terfatal waktu kita mix, kita fokusnya tuh ke meter peak. Makanya mix kita waktu didengar, kok kayaknya kayak agak kopong ya, kayak terlalu naik turun banget ya, padahal pakai kompresor semua segala macam gitu. Karena kita memonitor dengan meter yang kurang optimal seperti itu. Nanti di kelas, gue akan jelasin, kita ngebahas dynamic balance, gimana kita bisa mengatur lebih terstruktur dan lebih terukur. Jadi si RMS, fungsi utamanya itu menginformasikan intensitas bunyi yang lebih mendekati respon pendengaran manusia. Oke, gue ulang sekali lagi. Fungsinya adalah menginformasikan intensitas bunyi yang lebih mendekati respon pendengaran manusia. Sehingga ini juga memberikan fungsi lain, yaitu membantu proses gain staging untuk menjaga keseimbangan elemen dalam mix. Ya, jadi dari pernyataan ini gue bisa meng-highlight ke teman-teman bahwa kalau kita melakukan gain staging atau balancing menggunakan meter RMS, itu akan lebih representatif terhadap bagaimana kita perceive balance-nya itu dibanding kita ngeliat pakai peak. Keistimewaan RMS memberikan gambaran loudness yang lebih akurat dalam track dan memastikan bahwa sebuah track tidak terlalu keras atau terlalu pelan dalam konteks keseluruhan mix. Karena kita melihat energinya yang relatif lebih mendekati pendengaran kita. Oke, kita akan demo juga penggunaan RMS dalam membaca audio level di track drum dan gitar. Nah, kita lihat nih. Oke, gue akan play. Ini master drumnya ya, yang ini. Oh, ini picknya. Ya kan kita cuma ngeliat picknya doang. Kita ganti ke RMS. Nih, energi mix drum kita ya kurang lebih di sekitar sini. Ya. Terus kita lihat gitar. Ini. Kalau kita ganti pick, tuh kayak dia berubah-berubah, kita nggak tahu gitar kita ini di level berapa sih gitu kan secara energinya. Kalau kita ganti ke RMS, nah kita dapat informasi yang lebih berarti buat kita. Oh, energi gitar kita di sekitar minus 23 tuh, seperti itu. Kita cek lagi. Ya, bass kita ini lagi di RMS ya. Bass kita di sekitar 20 gitu ya, secara informasi input atau informasi audio tracknya gitu. Oke. Nih gitar kita, total signalnya di input ini nih, input kena proses ini ternyata di sekitar minus 23an toh gitu. Overall drum kita input ya, dari input dikirim terus diproses. RMS-nya input, sekali lagi gue sengaja mengulang-ulang kata input. Inputnya di sini toh di minus ya 26an gitu kan. Oke. Nah, dari situ kita udah melihat setiap level di track kita itu RMS-nya berapa. Inputnya ya, input tuh dari audio filenya terus kena plugins totalnya berapa sih, itu namanya input, signal input. Oke. Kita udah tahu totalnya di berapa. Kita bisa lihat dari RMS-nya. Sekarang kita lihat ke penggunaan RMS dalam mengatur balancing atau gain staging. Lihat di sini, gue pakai pick dulu. Ya biasa kita kan pakai kayak gini kan, kayak kita mix oke di bawah 10 aja lah gitu kan. Tapi kita sebenarnya nggak tahu energinya tuh ada di sekitar berapa ini. Kalau kita ganti ke RMS, nih akan lebih stabil, kita tahu kita mix di sekitar sini. Pakai vokal. Kalau pakai pick, oke, kalau pakai pick kita cuma lihat paling tinggi seberapa. Tapi kalau kita lihat pakai RMS-nya, kita akan lihat energi rata-ratanya itu seberapa.
Oke, itu penggunaan RMS dalam proses, kita bisa dalam track dan dalam master bus ya, atau master track. Sekali lagi guys, ini cuma video untuk teknisnya ya, supaya lu tahu RMS itu apa, peak itu apa. Penggunaannya secara kreatifnya, secara relasi dengan dynamic balance, kita bahas nanti di kelas. Pakai nonton ini dulu, supaya waktu kita ngebahas di kelas mengenai dynamic balance, lu udah gak pusing waktu gue bolak-balik ngomongin ini kita pakai peak, ini kita pakai RMS gitu. Aman? Aman. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke crash. Apa itu crash? Crash adalah perbedaan antara level peak dengan dengan level RMS dalam sinyal audio. Ini dinyatakan dari desibel. Crash factor ini memberikan informasi tentang dynamic range dari sinyal tersebut. Ini contohnya. Ini kan RMS-nya misalnya warna orange, peak-nya itu yang merah gitu, paling kencengnya di sini. Nah, jarak antara RMS ke peak-nya itu adalah yang disebut sebagai crash factor ya. Jadi semakin audio dikompres, crash factornya akan makin kecil. Jadi nanti relasi jarak dari RMS ke peak-nya itu akan kecil. Kelihatan lebih kecil seperti itu. Jadi relasi mengetahui crash dengan dinamika track adalah gini. Crash factor itu menunjukkan seberapa besar perbedaan antara puncak signal dengan signal rata-rata. Yang tadi gue udah bilang ya. Crash factornya tinggi, berarti ini rata-rata terus peak-nya di sini gitu ya. Jadi jaraknya ini tinggi, berarti transition-nya itu tajam. Kayak tadi contoh di kick drum lu bisa lihat kan, di waveform-nya pun kelihatan. Ini peak-nya di sini kayak ya rata-rata sekitar sini gitu kan. Jadi jauh. Itu crash factor-nya tinggi namanya. Akan memberikan rasa dinamika yang lebih besar. Oke. Nah, untuk signal yang crash factor-nya rendah, itu signal terkompresi seperti synth pad atau gitar yang heavily compressed, pasti crash factor kecil. Ini RMS peak-nya ya sekitar segini doang gitu. Dan itu mungkin lu juga sering lihat di track-track gitu ya, ke track gitar kan padat gitu ya kan. Jadi crash factor-nya relatif kecil. Crash factor rendah ini cocok untuk menciptakan density dalam mix tetapi dapat mengurangi punch, jangan lupa ya. Karena kalau kita pakai kompresor, sebenarnya kita lakukan adalah ya itu, kita membuat signal itu crash factor-nya menjadi lebih kecil. Makanya jadi lebih padat. Kayak peak-nya kita hajar seperti itu. Sekarang aplikasi crash dalam mixing dan mastering. Kita bisa menggunakan crash factor untuk memutuskan apakah sinyal membutuhkan lebih banyak kompresi atau justru butuh pelepasan kompresi. Nah, kita akan lihat demonya nih ya. Saya akan tunjukin, pakai saya lagi, biasa ngajar sekolah. Gue akan tunjukin monitor crash factor di track vokal, di bass, track drum, dan master track. Kita start ke vokal dulu. Ini memang lagu yang udah, lagu demo yang memang udah kita proses gitu ya. Goalnya adalah gue pengen nunjukin crash factornya seperti apa. Oke, gue udah ganti ke RMS. Nih, ini RMS-nya, ini sinyalnya nih. Ini peak-nya. Nah, lu bisa lihat dari dua track tadi ini crash factornya lebih sempit dibandingkan yang ini gitu ya. Kita cek sekali lagi. Kita di sini nih. Gua lupa aja deh. Lu kan lihat crash factornya ini berbeda. Tuh. Ini lebih sempit kan? Ini backing vokalnya. Tuh, crash factornya dia lebih gede. Lu bisa lihat di sini gue kompres. Di sini cuma pasang EQ doang ya, sehingga crash factornya dia berbeda. Semakin dikompres, crash factornya akan semakin kecil. Kalau lu pakai peak, lu nggak bisa lihat itu. Kita lihat nih. Lu cuma ya kalau udah biasa ngeliat kayak ini lebih gerak-gerak gitu, tapi kayak kurang memberikan hal yang objektif gitu. Tuh, ini kalau pakai peak kayak gini. Ya, tapi kalau pakai lu ganti ke RMS itu lebih vivid lagi, lebih kelihatan lagi. Tuh, ini lebih stay, kecil, ini lebih gede. Oke. Terus tadi kita mau lihat di mana lagi? Sekarang kita lihat di bass. Oke. Nah, di bass ini kalau kita lihat sinyalnya aja,
Itu udah bisa kelihatan. Wah, itu juga udah diproses banyak ya. Tapi dari sinyal pun sebenarnya udah cukup padat. Udah VST yang digunakan udah cukup proses lah. Sekarang kita lihat. Kalau kita lihat pakai pick doang, picknya kayak gini ya. Dia nggak terlalu berubah-berubah. Kita ganti ke RMS. Nah ini RMS nih. Kita bisa lihat. Ini RMS, ini picknya. Ya, jadi crashnya udah kecil banget. Nah dia ada diproses-proses juga. Oke. Terus kita lihat ke monitor crash factor track drum. Nah, kalau lu denger drumnya, kita denger drumnya dulu deh. Tanpa ngeliat misalnya. Ya. Mungkin kalau orang tanda kutip yang nggak terlalu biasa gitu ya nge-mix, dia kan langsung kayak kayak drumnya udah solid, udah padat. Yang lu denger sebenarnya drumnya itu udah stabil gitu ya. Drumnya itu udah stabil karena kan juga di-enhance pakai sample dan seterusnya. Jadi detak-detaknya itu relatif stabil. However, secara kepadatannya dari kuping gua, wah ini masih bisa di-push lagi gitu. Tergantung lah artistik atau lu mau ke arah mana gitu kan. Tapi ini yang lu denger tuh lebih stabil. Tapi secara audio quality itu jauh sehat banget. Lu bisa lihat crashnya tuh masih gede. Tahu dari mana? Kalau gue udah kenal gitu, gue udah bisa dengar. Tapi kita bisa lihat parameter objektifnya untuk ngasih tahu kayak oh ya ini crashnya masih gede. Ini master drumnya ya. Yang kita lihat. Tuh. Ini RMS-nya, ini pick-nya. Beda kan sama bass tuh. Ini RMS, ini pick. Ini vokal kayak gitu ya. Ini gitar. RMS, pick. Ini drumnya masih gede nih, crashnya nih. Jadi technically speaking kita masih kompres juga masih fine gitu. Justru dengan lu sekarang mulai aware tentang kayak gini. Sorry gue rasa pengen loncat terus kalau ngejelasin gini. Ya jadi kalau lu udah biasa ngerjain kayak gini nanti lu akan lebih less processing di master bass lu gitu. Ya jadi kayak master bass tuh agak cara curang lah sebetulnya. Nanti kita bahas lebih detail. Anyway, so tadi lu udah lihat di drum ya crashnya tuh masih tinggi. Jadi walaupun kedengerannya kayaknya drumnya udah, wah ini kayak udah gitu. Secara sound udah stabil. Tapi kalau kita bicara secara kualitas atau audionya gitu sonically, wah ini crashnya masih sehat nih. RMS dengan pick masih jauh, masih bisa kita kurangi. Dan FYI dikit, crash yang sehat itu sekali lagi ya guys, musik itu subjektif. Tapi kalau kita bicara ranah sonic, itu selalu ada parameternya, ada kayak ya go to-nya lah kurang lebih gitu ya. Itu bisa jadi acuan buat kita. Crash yang dibilang tanda kutip dalam industri musik audio itu dibilang sehat itu range-nya sekitar 8 sampai 12 lah. Kalau gue buat gampang ya selama di sekitaran 10, technically speaking itu crash yang di-recommended gitu. Tapi ya seperti biasa untuk lagu-lagu yang rock, lagu-lagu yang memang loud, EDM yang lu mau squash, ya udah, lu bisa dapetin crash sampai 4 sampai 5 gitu. Gue juga banyak lagu yang gue ujung-ujungnya final deliverable-nya itu crashnya di 5 kayak gitu ya. Ya sekali lagi musik itu very subjektif gitu kan. Tapi kalau sonically speaking, tanda kutip yang sehat tuh sekitar gitu. Dan gue selalu berusaha kalau gue ngerjain project mix dan gue master sendiri, gue selalu memperhatikan tuh waktu gue mix, walaupun gue pengen mixnya loud, tapi gue selalu memperhatikan crashnya. Kalau misalnya gue ngerasa kayak gue pengen gencet lagi, gue lebih prefer lakukan itu di fase mastering gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat crash di master track. Kita akan play bareng semua. Kita akan lihat di sini ya, gue pastiin dulu, kita ganti ke RMS. Ya, gue nge-mix berarti di sekitar 25-an, 24 di BFS. Tuh. Gue masih punya sekitar 10 sampai 12 lah. Tuh. Nah, ini bisa di 20, ini di 10 ya. 10 ke 12. Nah, ini kalau kita nge-mix kayak gini, ya karena gue aware gitu ya, jadi kita bisa nyusun gitu. Dengan lo aware nanti lo akan nyusun, oh ini kalau gitu pakai drumnya kenapa gue buat lebih loose, karena sekali lagi ini demo untuk ngajar, gue sengaja nge-mix model anak sekolahan gitu ya, jadi rapi secara meter, jadi lo bisa lihat oh ini sehat. Tapi sekali lagi lu nggak harus
matokin ke situ gitu ya. Cuma kita udah tahu range-nya tuh yang sehat seberapa. Berarti crash-nya sekitar 10 dB gitu ya. Tapi kalau misalnya secara estetik lu pengen ngebuat lebih punch, lebih powerful, lebih apa ya? Lebih agresif atau kata yang tepat, that's okay lu mainin crash-nya. Tapi misalnya lu mau ngejain lagu jazz, ngejain lagu folk, emang lagu yang lu kejar, gue pengen lebih dinamis gitu kan. Ya udah berarti crash-nya lu bisa buat lebih kadang-kadang at certain point gitu kan. Atau lu mau ngerjain lagu kayak gue waktu itu baru ngerjain lagu paduan suara. Paduan suara kan biasanya kan lebih full dynamic gitu ya. Secara mix-nya memang gue buat lebih relatif dynamic, tapi pas masternya gue buat lebih pop gitu. Dalam arti kayak ya gue kurangi dinamikanya sedikit. Jadi kayak ya trade off lah. Karena dia bilang kayak ya mau di master untuk YouTube, untuk di play di handphone semua segala macam. Gue pikir udahlah di masternya aja agak gue buat loud. Tapi misalnya dia pengen di play nanti di gereja mana gitu ya yang benar-benar full spectrum speaker, gue bisa kasih hasil yang full dynamic range gitu kan. Karena waktu mixingnya gue jaga dynamic range-nya agar tetap sehat, tetap keep it natural sama lagunya, sama style musiknya. Tapi di masternya gue lebih fokusin, gue frame sesuai deliverable-nya. Oke? Itu salah satu pengaplikasiannya waktu kita melakukan proses mixing dengan dinamika yang sehat seperti itu. Oke. Itu tadi topik tentang si peak, RMS dan crash ya. Gue ulang sedikit sebelum kita ada tambahan sedikit di sini. Jadi kita udah membahas signal tuh kita bisa mendapat dua informasi, ada peak-nya dan RMS-nya. Peak itu pasti lebih tinggi, RMS itu di bawahnya ya, karena RMS itu signal rata-rata. Dan RMS itu lebih mendekati bagaimana kuping kita meregis perbedaan intensitas audio. Jadi mulai sekarang, habis nonton video ini, pas nanti kita kelas, mari kita rubah cara kita ngatur balance ya, fokus ke RMS-nya. Lalu kita udah ngebahas tentang crash. Jadi crash ini menunjukkan relasi antara RMS dengan peak-nya. Semakin besar crash-nya menunjukkan bahwa sinyal tersebut itu memiliki dinamika yang besar. Semakin kecil berarti sinyal tersebut memiliki dinamika yang kesempit gitu ya. Dan kita bisa ngatur crash-nya ini dengan proses kompresi. Oke, sekarang tambahan sedikit. Gue mau menjelaskan mengenai pre-fader dan post-fader metering di track DAW. Ini hal yang simple tapi super powerful. Super powerful. Nanti di kelas, waktu kita ngebahas dynamic balance, gue bahas lebih detail lagi gimana kita pakai ini untuk mengachieve dynamic balance. Tapi di video ini kita hanya ngebahas teknisnya doang ya. Pre-fader metering. Ini ya pre-fader metering. Itu berarti pre-fader, yang kita lagi bahas tuh meter ini ya teman-teman. Nih meter ini nih. Meter ini. Oke. Pre-fader metering itu berarti meternya itu membaca signal input plus audio processor only. Jadi tampilan sinyal di meternya tidak terpengaruhi oleh pergerakan fader volume. Contohnya gini. Misalnya di track kick ini, misalnya gue solo, oke, terus gue turunin kayak gini. Sorry sebentar, gue mute bentar. Oke. Ya, misalnya ini gue solo ya. Terus gue kecilin fadernya, jebret ya. Nah, bisa lihat nggak pengaruh kan ke meternya ini. Kenapa? Karena meternya hanya membaca signal input ini yang ada di tracknya ini ya, track kick, ditambah dengan processing yang terjadi di insert sini. Jadi habis dari input tersebut diproses, muncullah di sini. Oke. Itu namanya pre-fader metering. Oke, meternya itu membaca sebelum fader gitu ya, jadi nggak pengaruh. Lalu ada namanya post fader metering. Jadi meternya itu membaca signal input ditambah audio processor ditambah output fader. Jadi tampilan sinyal meter track ditentukan oleh pergerakan fader volume ya. Di setiap DAW lu bisa ganti settingannya. Umumnya secara default ya itu tuh mereka ada, kalau di Pro Tools dia defaultnya itu di pre-fader. Jadi signal ini hanya membaca input plus prosesor. Jadi pas lu otak-atik fadernya dia nggak ngaruh di sini, gitu ya. Default seperti itu.
Nah, sebelum gue pindah ke post fader metering, pre-fader metering ini tuh bagus banget untuk proses, bukan bagus banget malah, harus menurut gua harus digunakan dalam proses rekaman supaya kita benar-benar tahu signal yang masuk ke DAW kita itu seberapa besar, gitu kan. Takutnya fadernya lo kecilin, kalau post fader ya, nanti akan gue tunjukin, lo akan bias, bentar-bentar, ini signal inputnya berapa dan seterusnya, lo jadi kebingungan, gitu. Nah, kalau post fader nih kayak gini. Ya, ini kan sekarang lagi pre-fader metering. Sekarang gue matiin, dia berubah menjadi post fader. Berarti jangan di kick deh, di gitar aja. Nah, ini ya. Oke nih. Nih, kalau gue kecilin, tuh signalnya ikut kecil. Gue gedein, dia ikut gede. Karena kita udah ngerubah settingnya menjadi post fader metering. Oke? Telan itu dulu ya. Jadi ada meter ini tuh bisa diganti, bisa pre fader metering, bisa post fader metering. Yang gue mau sampai di video kali ini, kita bahas detail sekali lagi di kelas. Waktu recording kita harus pakai pre fader metering supaya yang tadi kita nggak bias. Kalau gue ganti ke pre fader metering, ini lagi pre fader ya. Gue ganti ke pick dulu deh. Ya. Kalau recording pakai pick oke lah, supaya kita bisa ngeliat gitu kan signal picknya seberapa. Nih kita bisa tahu, nggak pengaruh nih kita kecilin tuh. Kita bisa membaca secara objektif signal yang masuk ke DAW kita itu di level berapa gitu ya. Terus lu pasang-pasang processing juga lu bisa lihat. Yang penting jangan sampai peak gitu kan. Pas lu lagi mixing ngotak-ngatik, make sure selalu ada headroom. Itu pentingnya sih pre-fader metering, khususnya dalam recording. Nah, untuk kalau post fader metering berarti fader lu akan menentukan monitor ini nih, atau akan menentukan levelnya itu nunjukin di level berapa ya. Tuh. Tuh. Ini post fader metering. Cool? Oke. Gue cuma meng-highlight itu doang tentang ini. Dan yes, kita ngebahas detailnya penggunaan yang akan bahas di kelas ya. Jadi nanti di kelas gue akan tunjukin waktu kita lagi mau RMS, kita set ke post fader metering. Yes, tapi sekarang lu udah tahu apa sih bedanya pre fader sama post fader metering. Oke, sampai ketemu di kelas.